Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu kali ini 22 Oktober 2025 bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY yang alhamdulillah untuk pagi hari ini sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Tadi sempet Rina berangkat itu gerimis. Tempat Iya. Ustadz gimana? Sama ya. Tapi semangat jangan luntur. Iya tentunya ya. Dan untuk tema kita pagi hari ini pendengar yaitu tentang orang tua sebagian besar lebih memilih wasiat daripada pembagian waris. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0231849329 atau di 486374. WhatsApp juga nanti bisa ya di 081324951935. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu uraian dari Pak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibnas Polres Cirebon Kota ya. Dan mangga Pak Ustadz untuk tema kita pagi ini, orang tua sebagian besar lebih memilih wasiat daripada pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah. Kesempatan pada pagi hari ini saya pribadi bersama Ibu Rina Agustina dan kru RRI dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bukti syukurnya adalah mengikuti Mutiara Pagi sebagai taklim kita di setiap hari Rabu dan juga dengan hari-hari yang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 atau tepatnya sekarang Hari Santri Nasional, saya menyampaikan dengan tema orang tua lebih memilih wasiat daripada pembagian harta waris. Tema ini saya angkat karena ini fenomena yang luar biasa, di mana sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu waris. Apakah ini fenomenanya? Salah satunya orang tua lebih memilih wasiat daripada membagi harta waris.
Dan kita realita di masyarakat mengatakan orang tua itu lebih memilih kepada wasiat karena melihat kalau pembagian waris konon katanya orang tua beranggapan ini tidak adil. Sebabnya apa? Karena laki anaknya dapat 2, perempuan anaknya dapat 1. Nah, logika akal manusia mengatakan tidak adil. Apalagi kata orang tua, ini kan harta milik saya gitu loh. Siang, pagi, malam saya mencari itu untuk siapa sih kan gitu loh. Untuk anak tentunya. Kok kenapa ya kan gitu loh. Tidak sadar bahwa namanya harta itu adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semua menyadari hal demikian. Karena harta ini adalah titipan, mau tidak mau ya harus sesuai apa yang menitipkannya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika ada tanda-tanda kematian, ini Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarakal khairul lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda kematian datang, dalam artian dalam keadaan sakit, katakanlah demikian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Inilah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata surat Al-Baqarah ayat 180 ini ketika berwasiat, ternyata kalau dilihat ada likes and dislike. Ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Secara subjektif, orang tua anaknya 5, 10 ataupun 11 kan beda-beda. Kasih sayangnya orang tua ke anak kadang-kadang demikian. Kalau anaknya ini cakep, bager, cantik, gelis, ganteng, mungkin diberi banyak mungkin kayaknya sih. Tapi ketika anaknya mohon maaf tidak baik, jelek, ingusan dan seterusnya gitu loh. Kadang-kadang tidak dapat sedikit. Nah, ini mengkanter ataupun biasan ini supaya tidak berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga ditegaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 26, saya tidak bawa kitabnya ya. Ternyata ayatnya dinasah, didelet oleh ayat 11 12 surat An-Nisa. Ayat 11 dan 12 itu jelas sekali memberikan arahan, memberikan ketentuan furudul muqaddarah, yang dimana yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Kata Allah, aku wasiatkan atau aku syariatkan kepada kamu untuk orang tua manakala meninggal dunia, maka ketika ada anak laki, maka anak laki dapat 2. Ketika ada anak perempuan, maka anak perempuan dapat 1. Ini jelas. Dalam Kifayatul Akhyar menegaskan demikian. Kalau kita belajar kitab usul fikih atau ilmu fikih kan jelas ada nasakh wal mansukh. Nasakh wal mansukh. Ada yang mendelet dan ada yang didelet. Dan ini semuanya adalah untuk melihat kemaslahatan juga. Karena gara-gara dengan wasiat dengan cara yang tadi, menurut perspektif orang tua tidak adil, ternyata kan lebih mengarah kepada subjektif gitu loh. Maka sangat-sangat tidak adil. Maka disinilah Allah memberikan ketentuan yang tegas dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, terutama problem masalah waris adalah 2:1 antara anak laki dan anak perempuan. Dan teskis pun sudah nyata. Beberapa hari yang lalu saya sudah menerima amanah, ternyata orang tua itu sebelum meninggal dunia saat waktu sakit sudah menulis wasiat. Ada, ini saya tidak sebut siapa dan di mana. Ternyata wasiat ini ya tadi like and dislike. Ternyata juga harganya juga beda. 2 rumah katakanlah. Ternyata rumah satu dengan rumah yang lain, dengan tempat yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda tentunya berbeda.
Satu harganya 400, yang satunya harganya 700. Sama tak beda? Beda. Sawah juga, walaupun sama, 50 bata, 50 bata, di tempat yang berbeda pun harganya berbeda pula. Gitu lah. Ternyata dilihat dari saya melihat dari wasiat ini, ternyata rumah untuk anak tersebut, untuk anak salah satu, kemudian rumah yang lain untuk anak yang lainnya, tentunya terjadi kecemburuan dalam keluarga. Nah, di sini alhamdulillah saya nasihati bahwa orang tua wasiat tidak berlaku, batal demi hukum. La wasiyata liwarisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Sebabnya apa? Karena dengan sendirinya otomatis ahli waris mendapat hak waris gitu. Dan mendapat hak waris ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan tadi surat An-Nisa ayat 11, ayat 12. Disitulah Allah mengatur jelas, rinci bahkan ada alasan-alasannya. Terutama untuk anak laki dan anak perempuan. Kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kan jelas sekali. Ada 4 sudut pandang itu. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita tidak usah menaati orang tua kalaupun orang tua salah. Dalam hadis Nabi yang lain mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat, tidak perlu taat kepada makhluk selagi makhluknya itu bermaksiat kepada Allah. Siapa itu makhluk? Salah satunya makhluk adalah orang tua juga. Orang tua kita makhluk bukan? Makhluk. Karena makhluknya sebagai orang tua kita bermaksiat kepada Allah. Apa bentuk maksiatnya? Tidak menjalankan syariat Allah. Dia ikuti nafsu sendiri, keinginannya sendiri, hasratnya sendiri. Apa keinginannya orang tua yang tadi? Kalau dengan cara waris ini tidak adil, itu hasrat yang tidak tepat. Apalagi ketika saya sakit, anak perempuan yang mengurus. Nah ini. Padahal kan ketika orang tua memberikan kasih sayang kepada anak tidak pilih-pilih loh. 10 anak orang tua bisa merawat. Ketika orang tua satu, karena orang tua satunya meninggal dunia, 10 anak bisa nggak rawat orang tua satu? Kemarin juga ada konsultasi, saya sering dapat konsultasi ya. Ternyata 6 anak ini orang tua tinggal sendirian di rumah. Padahal anaknya dekat, cuma beda RW saja, itulah. Tapi tidak bersama dengan orang tua. Dan ketika orang tua tidak ada uang, iri-irian siapa yang ngasih dan seterusnya. Bahkan jadi omongan, saya terus yang ngasih orang tua, yang lain tidak, gitu sampai begitu. Padahal ingat 10 anak atau 6 anak orang tua tidak pilih kasih dalam mengasuh waktu kecil. Gilirannya ketika orang tua satu, 6 atau 10 anak ini malah iri-irian bahasanya, ya Allah. Nah, maka kita hati-hatilah, jangan sampai kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa ini, jangan, karena belum titik, karena kasih sayang anak orang tua hanya sepenggal jalan. Nah inilah, perhatikan, ini harus menyadari hal demikian. Kita sebagai orang tua jangan sampai kita berlebihan kepada anak. Toh nanti pun ketika meninggal ada yang membagi, ada yang ngurus. Siapa? Kewajiban yang mengurus itu adalah siapa itu? Para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan di tempat tersebut. Karena kewajiban membagi waris adalah pihak ketiga, bukan membagi untuk membagi sendirinya. Nah, disitulah problem. Dan sebagian besar orang tua sudah memberikan wasiat. Ingat, nama wasiat kalau kita dilihat dari hukum itu sunnah. Kalau boleh sunnah muakkad lah taruh. Kalaupun tidak dikerjakan tidak berdosa kok. Itulah. Kan gitu. Kita mengerjakan dapat pahala, tapi ingat, di atas sunnah ada kewajiban. Apa kewajiban itu ketika masalah harta? Adalah waris.
Maka kalau kita menganalogikan antara waris sama wasiat, itu ibarat sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh. Sholat subuh wajib, fardu ain. Sholat qobliyah subuh sunnah muakkad. Artinya sunnah sebabnya karena Nabi tidak pernah meninggalkan, tapi kategorinya sunnah. Maka analoginya demikian, orang tidak sholat subuh tapi sholat qobliyah, dosa enggak? Tentunya dosa, karena qobliyah lebih diutamakan daripada kewajiban gitulah. Sebaliknya, orang tidak sholat qobliyah subuh tapi sholat subuh, dosa enggak? Tidak dosa, karena utama adalah kewajiban, bukan sunnah. Sama juga masalah wasiat sama waris. Justru yang paling utama adalah waris. Dan waris itu jelas sekali punishment dan rewardnya gitu loh. Di mana reward dan punishmentnya itu bukan dari hadis, malah dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 11-12 tentang ketentuan-ketentuannya, bagian-bagiannya untuk ahli waris. Salah satu di antaranya anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu di depan lagi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Setelah 11-12 tentang furudul muqaddarah, Allah memberikan reward, memberikan janji kepada orang yang mentaatinya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Jelas sekali jannah, surga. Surga di dunia dimaknai itu berkah. Walaupun anak perempuan dapat sedikit, nerima ikhlas, insya Allah akan berkah, akan bertambah. Dilalanya ketika jadikan modal, dapat keuntungan yang banyak dan sehat. Nah, tetapi ketika tidak menjalankan syariah melalui bagi waris, dibagi rata dan seterusnya. Menurut orang tua juga tadi mengatakan wasiat lebih utama daripada waris. Yudkhilhu narun. Apakah ini yang keinginan kita? Ingat, namanya di dunia ini hanya sementara. Yang paling lama, yang paling kekal dan abadi adalah di akhirat. Ini perlu kita sadari bersama. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin saya sudah membagi waris dan wasiat orang tuanya dibantah ataupun saya meneruskan, ini batal demi hukum. Alhamdulillah, orang anak-anaknya menerima semua. Dan ternyata ketika menjalankan wasiat dari orang tua pun ini terjadi kecemburuan dalam keluarga. Ya tadi 2 rumah saja harganya beda tadi. Yang satunya harganya 400, yang satunya harganya 700. Kan perbedaan ini menjadi polemik gitu loh. Tapi kalau dengan cara bagi waris, laki dapat 2, perempuan 1, kemudian berikutnya anak laki memberi hibah kepada kakaknya yang perempuan, itu jauh lebih bagus. Itu. Karena ilmu marketing tidak melihat dari endingnya, tapi melalui proses yang kita jalani itu. Pertama, yang paling utama adalah dengan cara waris. Baru setelah selesai bagi waris, anak laki yang dapat banyak itu memberi hibah kepada adiknya yang perempuan ataupun kakaknya yang perempuan, itu jauh lebih bagus. Insya Allah ada nilai positifnya. Setidaknya ketika diberi, karena pemberian sebagai idkholus surur, memberikan rasa kesenangan kepada orang yang diberi, tentunya mengucapkan rasa terima kasih, matur suwun ang, matur suwun de, itu kan ada nilai positifnya. Dibandingkan dibagi rata itu salah dan sekarang sudah kaprah, sudah umum. Mudah-mudahan melalui Mutiara pagi ini kita dapat menyadari hal ini. Ingat, namanya harta adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tua ini harus menyadari di sini. Kesenangan bukan hanya sesaat, tapi kita kebahagiaan itu yang kita harapkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan demikian dapat dipahami dan mudah-mudahan kita dapat menyadarinya. Terima kasih, silakan untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Bu Rina Agustini.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraian mengenai tema kita di Mutiara pagi kali ini. Orang tua sebagian besar lebih memilih wasiat daripada pembagian waris. Mangga Pak, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0231849329 atau di 486374 serta WhatsApp di 081324951935. Kita akan menerima penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Ajat di Sumedang. Pak Medina. Ajat. Oke, mangga Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sumedang? Alhamdulillah. Hujan kah di sana? Ya, zaman sekarang ini bukan zaman sekarang, mungkin dari dulu ya. Iya. Wasiat-wasiat orang tua itu kadang-kadang diutamakan. Bahkan bukan orang-orang yang biasa aja, termasuk tokoh-tokoh juga begitu. Iya. Banyak di daerah saya, termasuk di keluarga saya Pak Ustadz. Iya. Itu yang diwasiatkan itu bagaimana ya jalan keluarnya supaya bisa dibagi waris. Gitu aja Pak Ustadz. Ya, baik. Soalnya banyak sekali yang macam begitu. Iya, betul. Hampir Jalan umum. keluarnya bagaimana supaya bisa dibagi waris, begitu aja Pak Ustadz. Ya, Atur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ajat yang ada di Sumedang dan ini juga mengalami ya, kalau ternyata di luar sana itu emang dari dulu Ya, katanya wasiat emang orang sudah tua itu turun temurun sudah emang. Lalu jalan keluarnya bagaimana nih Pak Iya. Ustadz? Lanjut saya jawab, belum Boleh. yang lain barangkali satu lagi. Satu lagi nggak apa-apa? Boleh. Boleh sekalian. deh, sekalian. Minimal 2 lah, 3 Boleh. syukur. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasmo yang ada di Subang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat, Pak Kasmo. Mancok tiap pagi, kadang-kadang RRI kemarin ada gangguan. Iya, Audio. kami mohon maaf ya. Audio. Iya, Sekarang? mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara. Amin. Amin, amin, amin. Jangan terlengah Ya. orang, betul-betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kasmo. Amin. Oh, sehat. Mudah-mudahan doakan sama Pak Ustadz. Oke, Sing sami-sami. sehat, Doa biasa Pak doa. Kasmodo menghadap jadi orang tua, bukan banyak warisan tapi mengingat Keluhan. salah dan benar Iya. negara ini, bangsa, negara, agama, bagaimana ke depannya gitu. Pak Ajat masuk, alhamdulillah Pak Ajat. Ya, di Sumedang kawan itu Pak Ajat. Oke, oke. Aki gaji kawan, Pak Ajat kawan. Alhamdulillah. Itu ya udah pada tahu lah itu, nomor HP-nya pada ada gitu. Baik. Ya begini Pak Ustadz, jadi saya terus menelingakan masalah kekeluargaan orang gitu. Ada orang duda, namanya Siksunda mah duda, laki-laki nggak punya perempuan tapi dunianya banyak. Tidak punya istri. Ada ya? yang perempuan ditikah, nah nggak lama itu lakinya itu meninggal. Nah meninggal itu anak-anaknya kan ada, itu anak laki itu perempuan, jadi ditikah belum lama meninggal lakinya. Nah itu bagi warisnya bagaimana gitu. Betul, sebentar, kadang-kadang di sebentar. masyarakat nggak tahu, itu mah imung tere katanya. Ibu tere. Berarti duda bawa anak berarti apa ya? Iya, nggak bawa anak, nggak. Nikah kedua ini punya anak nggak dengan istri yang pertama duda ini? Nggak punya. Nggak punya. Istri bawa anak nggak dengan nikah duda ini? Laki-lakinya. Enggak, istri Yang keduanya kedua. lah katakanlah. Kan duda berarti istri kedua berarti ini. Iya, Bawa anak iya, nggak istri itu yang kedua ini nikah dari kedua, istri suami gitu. yang lama? Iya. Oh, Yang lama ya punya anak, yang lama dua kan. Itu Ah, utamanya. dari istri bawa anak dari suami yang pertama, anaknya 2, laki perempuan? Ya perempuan, ya perempuan. Duda nikah dengan istri yang kedua, tidak punya anak ya dengan istri yang pertama?
Iya, itu mah enggak lama gitu Pak Ustadz. Oke, siap. Enggak, istri dengan yang istri dengan istri pertamanya itu punya anak enggak gitu saya gitu. Iya, polemiknya di masyarakat kan kadang-kadang lah itu sebentar nggak apa-apa gitu, cuekin aja gitu. Oke. Mungkin Ya sudah bagaimana keterangannya Pak Ya, Ustadz? oke. Baik. Bisa diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Ajat yang ada di Sumedang ya. Ini gimana jalan keluarnya Jalan nih dari dulu keluarnya. wasiat? Sudah menjadi adat, sudah kebiasaan. Iya. Maka lebih utama adat daripada waris katanya gitu. Nah, sampai al-adatu muhakkamah, adat menjadi hukum. Padahal ada hukum sebelumnya ada adat itu. Apa? Hukum waris itu gitu loh. Kalau orang sudah ada hukum, maka adat tidak berlaku gitu loh. Karena apalagi adatnya salah kan gitu loh. Bagaimana solusinya turun temurun ini kita sebagai anak yang soleh dan orang tua ketika waktu hidupnya wasiat seperti saya sampaikan tadi, kemudian orang tua meninggal di alam barzah, itu penyesalan tiada arti. Karena di alam barzah tidak ada dusta di antara kita gitu. Maka kita hati-hati. Lalu bagaimana kita sebagai orang, sebagai anaknya, bisakah kita ada rekonstruksi ulang? Karena rekonstruksi ulang ini kembali kepada syariat, kepada Al-Quran hadis. Dan orang tua yang dulu berwasiat itu salah, kemudian kita sebagai anak solusinya itu rekonstruksi, insya Allah jeratan penyesalan akan bebas. Dan insya Allah yang terjun ke jurang kenistaan akan menjadi kebahagiaan nanti. Karena buktikan sebagai anak yang soleh merubah tatanan hukum yang telah berlaku yang salah saat orang tua masih hidup. Bisakah demikian? Nah, itulah solusinya. Lalu bagaimana caranya? Kumpulkan semua anak-anak yang ada yang sebagai ahli waris itu. Dan kemudian bagaimana caranya seperti yang kasus ini, yang sudah kemarin ini kita, alhamdulillah, anak legowo akhirnya. Tidak ada kecemburuan dalam keluarga. Real, nyata, itulah. Dan bahkan rangkulan yang tadinya eng-engan, kecemburuan, saling mengklaim bahkan, kan dulu orang tua, saya dapat ini gitu loh, nilainya besar padahal anak yang lainnya dapat kecil gitu loh. Setelah ada rekonstruksi, alhamdulillah semua menerima semua. Kalaupun kurang dan lebih sedikit, kenapa sih tidak dihibahkan saja sebagian untuk adik yang laki, perempuan, itu lebih bagus kan gitu loh. Jadi solusinya gitu Pak. Jadi harus rekonstruksi semua anak-anaknya sebagai ahli waris dikumpulkan, dan tentunya namanya waris bukan pemberian tapi pembagian. Kalau pembagian harus ada pihak ketiga yang netral, tidak ada kepentingan, supaya semua anak-anaknya menerima apa yang disampaikan kepada pihak ketiga. Siapa itu? Ya tentunya ulama, kiai, ajengan setempat itu. Tentunya punya kapasitas ilmu dalam mengenai waris ini. Di situ. Jadi rekonstruksi solusi alternatifnya. Itu pun sebagai memberikan orang tua yang di alam barzah tenang nanti. Walaupun penyesalan tiada arti, tapi setelah rekonstruksi insya Allah kesenangan yang penuh arti. Nah, di situ. Kemudian kaitannya dengan masalah Pak Kasmo tentang duda nikah lagi dengan istri ya. Dipastikan duda tentunya kan punya istri yang lama kan, entah meninggal atau cerai. Nah, kalau sekiranya duda tidak bawa anak dengan istri yang pertama, kemudian nikah lagi dengan istri kedua, ternyata istri kedua bawa anak. Anaknya siapa? Bukan anak dengan duda ini, tapi dengan suami yang pertama. Anaknya dua tadi ya. Nah, kemudian menikah kedua antara duren sama jamu istilahnya. Duda keren dan janda muda. Ya, jamu kan janda muda, duda keren gitu loh. Nikah, kemudian ternyata dudanya kaya sumpama, hartanya berlimpah ruah, taruhlah nilai 1 miliar katakanlah. Lalu siapa ahli warisnya? Enak banget dapat baru nikah oleh warisan, kadang-kadang gitu. Tidak sadari bahwa pernikahan ini luar biasa. Salah satu saling mewarisi adalah karena sebab pernikahan antara suami istri. Punya 4 kesakralan dalam pernikahan. Pertama, jodoh tidak ada yang tahu, anugerah Tuhan. Kedua, namanya pernikahan beberapa menit saja yang tadinya haram menjadi halal. Ya, Bu Rina ya.
Dan yang ketiga apa? Kesakralan dalam pernikahan tidak hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai, tapi dihadiri pula bahkan didoakan oleh ribuan malaikat. Kesakralan inilah menyebabkan saling mewarisi antara suami istri. Walaupun baru menikah 2-3 hari, kemudian suaminya meninggal dunia, istri dapat hak waris. Hak warisnya karena duda tidak punya anak, maka istri ditinggal suami tidak punya anak, mendapat 1/4. Seandainya nilainya 1 miliar, dan 1 miliar itu bukan harta bersama, tapi harta milik suami. Namanya harta apa? Harta bawaan. Karena harta bawaan dari suami, maka istri dapat 1/4 dari 1 miliar. Berapa 1 miliarnya, Bu Rina? 250 juta. Baru 2 hari dapat 250, enak ya gitu loh. Bukan masalah itunya, tapi masalah kesakralan tadi. Karena pernikahan tadi, sakralan tadi kan dihadiri oleh ribuan malaikat loh. Yang ternyata haram menjadi halal. Ini kita tidak sadari demikian ini. Nah, disitulah pentingnya edukasi. Nah, jangan melihat lama dan sebentarnya, karena ada mitsaqun ghalidhun, ikatan yang kuat, janji yang kuat itu. Namanya nikah kan janji yang kuat ya, Mbak ya. Yang ternyata haram menjadi halal. Bahkan di mana-mana sekarang dilihat dari akte nikah loh. Bikin paspor, ditanya akte nikahnya. Tidur di hotel, nanya akte nikah. Jangan sampai kumpul kebo sih masalahnya. Karena inilah pentingnya namanya pernikahan yang perlu dicatat gitu loh. Dengan akte nikah inilah sebagai bukti saling mewarisi antara suami istri. Bukan melihat enak baiknya, bukan melihat sebentar dan lamanya. Karena ini adalah ikatan yang kuat dan dibungkus oleh pernikahan itu. Diikat oleh pernikahan itu. Jadi duda ketika meninggal dunia dapat waris si istrinya. Lalu anak-anaknya dari istri dari suami yang pertama tidak dapat hak waris. Sebabnya anak sambung atau ayah sambung, bukan anak kandung atau anak orang tua kandung. Gitu. Oke. Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan bacakan WhatsApp terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak Kiai, ini dari Aki Gazi, izin bertanya, jika pernikahan seseorang dibatalkan oleh pengadilan agama karena ada halangan undang-undang, padahal dari pernikahan tersebut telah melahirkan beberapa orang anak, bagaimana nasib anak-anak tersebut tentang pembagian warisnya jika ingin dikukuhkan keabsahan kewarisannya menurut hukum dan juga undang-undang yang berlaku? Mohon pencerahan dari Pak Kiai. Sementara pernikahannya ini kan dibatalkan ya Pak? Iya, batal demi hukum. Oke, itu ada telepon dulu. Baik, kita terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini. Iya, Ibu Indra di Pelayangan. Iya. Iya. Terima kasih. Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Faqih SAG MESI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Rizka di sana? Jas putih nih. Hari santri. Oh iya, hari ini ya hari santri ya. Habis ini upacara ini. Iya, selamat hari santri. Iya. 22 Oktober. Ustadz, mengenai orang tua yang lebih senang apa? Lebih memilih wasiat daripada membagi waris. Ya. Sepertinya bukan begitu, Mbak Rina ya. Kita kan kadang-kadang kalau kita kebetulan wisata misalnya, terus ini rumah tempat Bung Hatta lahir misalkan, ya sampai dewasa, lalu nah dilestarikan oleh negara. Nah itu kan berarti kan tidak diwariskan itu ya. Jadi tapi dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia, lihat gitu. Oh iya begini. Nah jadi kadang-kadang orang tua juga tertarik, apalagi ada juga misalnya ini rumah buyutmu ini dibangun tahun
1928. Lalu tiap Lebaran, pertemuan keluarga ini dipakai untuk pertemuan keluarga. Terus demikian. Nah, jadi banyak orang tua juga suka, aduh asik ya kalau rumahku juga begitu gitu. Jadi dijadikan museum gitu. Nah, bagaimana hukumnya atau sebaiknya dilakukan yang demikian itu? Karena ya yang kita bisa lihat saja ada yang oleh negara pun dilestarikan kan, gitu. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz Nasuha Fakih. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kaitannya dengan Pak Aki Gazi ya di Majalengka Baik. ya, Pak Derek Majalengka Iya. dan Bunda Indah di Cirebon Pelayangan, iya. Ini 4 tempatnya beda daerah nih, luar biasa. Pak Gazi, kaitannya dengan masalah pembatalan pernikahan karena sebab tertentu, maka gugurlah dari akibat-akibat setelah menikah itu. Oke. Walaupun sudah punya anak. Contoh konkret mungkin anaknya ternyata itu anak kandung tapi dulu katakanlah. Kan orang tidak tahu kan gitu loh. Nah, kemudian ternyata benar secara hukum antara suami istri ini tidak sah. Tapi muncul setelah nikah punya anak kan gitu loh. Maka otomatis karena awalnya salah, maka akibat-akibat hukum yang lain pun batal demi hukum. Termasuk masalah hak saling mewarisi antara anak dengan orang tua tersebut. Karena al-aslu la yus'al. Asal apapun tidak bisa dirubah-rubah. Karena asalnya salah, maka selamanya kan salah. Maka kita kembalikan kepada kode hukum yang ada. Kalaupun salah dan itu mendapat dosa katakanlah, maka kita tinggal banyak-banyak baca istighfar. Nah di situ, insya Allah kalau di dunia ketika kita menyadari atas kesalahannya, kemudian kita istighfar, insya Allah akan Allah mengampuninya. Istaghfir malam yughurhir. Beristighfarlah kalian semua sepanjang nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Yeah. Kalau sudah nyampe ke tenggorokan kemudian meninggal, itu kemudian penyesalan tiada arti. Seperti Fir'aun itu menyadari sebetulnya bahwa Nabi Musa itu baik, bagus. Ketika menyadari saat waktu tenggelam itu loh, itu tidak diterima taubatnya di situ ya. Jadi ketika kesalahan dalam hal hukum dan dibatalkan secara pengadilan, maka kuatlah. Karena pengadilan kan lebih kuat ya. Ya, di situ. Dan jelas batal demi hukum, maka semuanya akan terdelet semua batal demi hukum, termasuk masalah wasiat pula. Wasiat walaupun belum sampai ke pengadilan itu batal demi hukum. Sebabnya telah melanggar dari hadis Nabi dan melanggar dari Al-Qur'an. Nah di situ la wasiata li warisin, dan hayat tentang mengenai wasiat didelet oleh surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu. Kemudian tentang mengenai pelestarian. Beda dong antara pahlawan dengan orang biasa, masa disamakan? Kalaupun Bung Hatta itu punya rumah, kemudian jadikan kelestarian cagar budaya atau cagar sejarah, tentunya ada timbal baliknya lah. Tidak mungkin pemerintah begitu saja. Oke, ada kompensasi. Ada kompensasi lah. Itu pasti digugat pemerintah oleh siapa? Oleh anak-anaknya kan, keluarga gitu. Besarnya. Iya kan? Karena ini ada sejarah, mengambil lebih utama sejarahnya. Tapi pasti ada kompensasinya gitu loh. Jangan disamaratakan ini. Nah kaitannya kita kalau menyamakan itu tidak tepat. Jaka sembung naik ojek atau jaka sembung gawa golok, nggak nyambung nggak nyambung jack. Kan gitu. Antara pahlawan dengan kita. Nah kita sebagai orang tua pun tidak tepat. Kalaupun sebagai tempat untuk pertemuan, kata orang tua nanti tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Iya, anak dengan anak, nanti generasi keduanya menjadi rebutan nggak kira-kira?
Nah ini polemik kedua, ketiga ini jangan terjadi gitu loh. Dan kita juga sebagai orang tua tadi sampaikan, jangan memilih kepentingan pribadi, kepentingan Allah yang paling utama. Artinya ini ada aturan gitu loh. Orang tua sadar bahwa harta, rumah atau apapun namanya itu hanya sekedar titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga setuju kalau seandainya tidak dijual itu sangat tepat, tapi tetap dibagi waris. Itu yang paling utama. Sebabnya apa? Punya sejarah pula. Saya dulu lahir di situ tahun 1975 sumama. Kemudian dijual, itu tidak bagus. Tapi diwaris, siapa yang nyusukin itu lebih tepat demikian. Tapi harus diwaris pula. Jangan sampai polemik ini akan menjadi bom waktu nanti. Di saat anak-anaknya sudah meninggal dunia, kebanyakan cucu. Kemarin saja, ini terus terang nih, baru kemarin ini saya dapat konsultasi 6 anak gitu loh. Kemudian orang tuanya masih hidup. Rumah itu dapat warisan orang tuanya lagi, kakek lah gitu loh. Kemudian tadi pembagiannya tidak dibagi tapi dari turun temurun. Ternyata orang tua ini punya 6 anak, semuanya punya anak lagi, berarti cucu lagi. Jadi dari kakek nenek kembali pada cicit berarti kan gitu loh. Nah, khususnya rumah milik kakek atau cicit cangga dulu itu ditempati oleh cicit. Sementara 6 anaknya masih ada. Kemudian salah satu anaknya meninggal. Nah, anak selalu meninggal itu ditempati oleh anaknya lagi. Kan jadi polemik. 5 anak yang lainnya protes kepada orang tuanya. Ibu kenapa sih itu loh? Kan ini kan cicit gitu loh. Jawaban orang tuanya, ini kan kasihan tidak punya rumah. Padahal cicitnya sudah punya suami gitu loh. Jadi ini polemik enggak? Saya sampaikan bagaimana? Ini kan masih ada orang tuanya. Anaknya itu supaya dibagi, orang masih hidup padahal. Karena sebabnya apa? Rumahnya itu dihuni oleh cicitnya. Sementara anaknya masih banyak gitu loh. Kan problem. Sementara yang paling utama orang tuanya itu meninggal dunia suaminya, ini yang paling utama dibagi kata saya pun. Karena ini adalah warisan dari orang tuanya tapi masih hidup, tapi nikah dengan suami punya anak 6 ini meninggal tidak diwaris, ini tidak tepat. Orang masih hidup dibagi, yang meninggalnya malah belum dibagi. Saya solusinya ini dulu yang paling utama supaya suaminya di alam barzah tenang. Kalau ini masih hidup, walaupun warisan dari orang tuanya kan masih hidup, tidak boleh karena harta bawaan kategorinya. Di situ problem di masyarakat luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Reni yang ada di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar ceramahnya kembali pagi ini Pak Ustadz. Jadi yang tadi Pak Ustadz terangkan tentang anak-anak yang berselisih dengan orang tuanya, itu siapa yang salah ya? Apakah orang tua tidak paham atau bagaimana ya? Mohon diberi penjelasannya katanya. Terima kasih. Iya, ya emang semua orang kan masalah harta kadang-kadang klaim masing-masing, ego masing-masing. Ya semua kalau mohon maaf, kalau masalah pertengkar, semua salah semua. Itu kan kalau pertengkar pasti ego semua. Maka solusinya adalah bertanya kepada orang yang ngerti. Alhamdulillah kemarin bertanya sama saya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Insyaallah tidak ada kata terlambat kalau kita bertanya kepada yang ngerti itu. Saya sampaikan pula, karena tadi gontok-gontokan bener loh antara anak dengan orang tua. Gara-gara masalah salah satu rumah milik kakeknya dihuni oleh cucunya, itu loh. Ternyata masalah orang tuanya yang itu masih sudah meninggal tidak dibagi. Ya, sampaikan sedemikian. Maka semua salah, mohon maaf. Kalau bertengkar pasti salah semua lah. Semua ego semua. Maka kita sebagai orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Jika saudara itu bertengkar, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah dari kedua belah pihak itu. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang dari antara kedua belah pihak yang berkelahi ataupun bertengkar itu.
Jadi kewajiban kita pihak ketiga juga. Karena fa aslihu, damaikanlah. Kalau damaikan pihak ketiga bukan? Pihak ketiga. Innamal mu'minuna ikhwatun, tadi kan sesungguhnya orang beriman bersaudara semua siapapun, apalagi saudara dalam keluarga. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha lam turhamun. Maka damaikanlah, mudah-mudahan dan perdamaian ini akan timbul kasih sayang. Siapa yang mendamaikan? Tentunya pihak ketiga. Masalah waris pun adalah pihak ketiga yang hadir, bukan bagi sendiri loh. Seandainya, mohon maaf, 3 anak, ada salah satunya ngerti paham tentang waris, taruhlah kiai atau ustadz, kemudian bagi sendiri sumpama, anak kedua ketiganya itu nerima nggak kira-kira? Kayaknya enggak. Kayaknya bertanya-tanya ini benar enggak gitu kan? Padahal benar loh. Iya. Padahal tidak salah. Padahal kiai. Iya. Nah, itu kan tantangan kan gitu loh. Betul. Maka harus sampaikan, harus yang membela pihak ketiga, tidak ada kepentingan, dan mudah-mudahan ini semuanya menerima semua. Amin. Jadi ada kecurigaan, suudzon, sakwa sangka itu loh. Betul Padahal nggak? sama saudara sendiri ya, Iya, padahal kiai loh. Iya. Ya puntennya, ini kan jelas sekali butuh orang lain tentunya kan. Maka saya menganalogkan, sekalipun saya dosen sumpama, bisakah memintarkan anak saya sendiri? Tidak. Maka anak saya disuruh belajar di tempat lain. Biar paham ya, Biar Pak. paham dan menerima. Betul. Dan tidak terlalu manja. Kalau sama saya sebagai orang tua walaupun dosen, katakanlah, ya kan manja terus, belum apa-apa minta hadiah dan seterusnya. Bisanya enggak tapi minta melulu, gitu loh. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa dibahas boleh. lebih singkat ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, wah saya istrinya meninggal, anaknya 3 orang laki-laki semua. Beberapa bulan yang lalu, wah saya menikah lagi, itu bagaimana ya cara pembagian warisnya katanya? Yang meninggal istri apa suami? Wah saya istrinya yang meninggal. Oh, istri meninggal. Ketika istrinya yang meninggal punya anak 3, segera untuk dibagi. Dan harta-harta yang ada ketika anak 3 kan tidak waktu singkat, lama kan. Tentunya harta bersama semua, katakanlah 1 miliar. Sebelum dibagi 2 dulu antara suami istri. Yang dibagi milik istri saja. Nanti suami dapat 1/4 dari 500 juta. Entah nantinya menikah lagi kan enak, nanti kan aman gitu loh. Karena tidak sedikit ayah mau menikah lagi dilarang oleh orang anak-anaknya. Malah pernah kejadian ini. Awas ayah kalau nikah lagi, ini milik orang tua saya. Tidak sadar bahwa itu milik siapa. Milik orang tua, milik anak kira-kira harta semua. Milik orang tua kan, gitu loh. Supaya lengkap dan jelas anak juga menerima, maka dibagi waris solusi yang paling tepat. Karena pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi dibagi 2 dulu, istri dapat 500, suami dapat 500. Yang dibagi miliknya istri saja. Suami dapat 1/4 dari 500. Berarti berapa? 125 juta. 25, sisanya berarti 375 juta untuk ketiga anak laki-lakinya. Masing-masing 1/3 semua, tidak ada laki, tidak ada perempuan masalahnya. Dan suami mau menikah lagi atau ayahnya, anak-anak itu kalau bisa disuruh. Karena namanya menikah kan luar biasa. Anak walaupun sayang kepada orang tua, ada batasnya enggak? Apa batasnya? Anak punya anak lagi kan? Anak ada kesibukan enggak? Kesibukan. Maka ketika ayahnya ditinggal oleh istri, suruh menikah. Bila perlu demikian, tidak boleh tidak boleh menyangkal atau tidak boleh melarang gitu loh. Maka supaya jelas dan konkret melalui bagi waris dulu ya. Ya, supaya jelas milik orang tua berapa, milik anak berapa. Jangan gara-gara mau nikah lagi dilarang dengan dalil tadi. Kalau nikah lagi nanti istrinya dapat warisan, gak ada masalah. Sedikit kok dapatnya kok. Dapat berapa ketika menikah lagi kemudian meninggal si ayahnya? Hanya 1/8 gitu loh. Baik. Dibandingkan kalau dengan baby sister, masih mahal mana? Masih mahal baby sister sebetulnya. Dan tidak ada pengaruh pahala. Tapi kalau dengan istri yang sah, luar biasa. Suaminya senang dan pahala, anak-anaknya yang merestuinya dapat pahala pula.
banyak anak-anaknya melarang orang tua nikah lagi itu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Ini mungkin Ya. kita juga harus mengakhiri nih Nggak ya terasa. waktunya. Iya, cepat sekali. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung sebagai penutup, Pak Ustadz. Mangga. Terima kasih Bu Rina dan para pendengar di mana berada. Mari kita menyadari semua kesalahan-kesalahan orang tua yang tadi wasiat, kalau bisa sebagai anak yang soleh-solehah harus rekonstruksi. Mudah-mudahan penyesalan orang tua dalam barzah akan kesenangan yang dia dapatkan, bukan penyesalan yang tiada arti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam kesejahteraan dan juga salam Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan santri dan kiai ulama bangkit demi kebahagiaan dan kejayaan negara Indonesia. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Pencerahan dari Pak Kiai mudah-mudahan ya bisa menjadi jalan terang untuk kita semua. Hingga di sini Mutiara Pagi, Rina pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.